Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Sulit akan kembali para pendaki anak muda itu, Ki. Siapkan saja kantong mayat beserta kerandanya. 4 saja. Jangan lupa ingatkan para warga harus siap siaga untuk ikut aku naik gunung, ujar Ki Basri, seorang kuncen Gunung Halimunan. Aku semalam lupa agar mereka nggak masuk ke pasar gaib itu. Aku khawatir mereka akan masuk ke sana. Aki Fajar berkata lirih. Wajahnya tertunduk penuh penyesalan. Helaan nafasnya terdengar berat. Ya, tapi bukan sepenuhnya salahmu, Ki. Kamu pun udah beri peringatan supaya lebih baik pulang. Mereka saja yang gak mau mendengarkan. Ki Basri menenangkan sahabatnya. Sesuai arahan Ki Basri, Aki Fajar bersama para warga menyiapkan kantong jenazah dan keranda sebanyak 4 pasang. Kemudian disimpan di rumah Ki Basri yang berada di ujung desa. Meski begini, aku harap mereka bisa pulang dengan selamat, ujar salah seorang warga yang ikut serta membantu. Iya, kalau ini sampai terjadi, artinya adalah kejadian ke-7 kalinya, sahut warga yang lain. Semua gak akan terjadi jika mereka patuh. Seorang wanita yang tengah membawa bunga dalam keranjang ikut masuk ke dalam pembicaraan. Wanita itu akan ke makam keluarganya yang berada tepat di samping rumah Ki Basri. Semoga aja mereka nggak melanggar pantangan di gunung itu. Seorang pemuda itu ambil suara. Dengan pergi tanpa permisi dan tanpa pemandu itu artinya mereka sudah melanggar peraturan pertama. Ki Basri menyauti. Para warga menatap pria berbaju serba hitam itu. Tak ada lagi yang berbicara jika lelaki itu telah mengatakan ini adalah pelanggaran. Semua pasti terjadi. Tinggal bagaimana mereka menyaksikan keadaan para pendaki. Dalam hati hanya berdoa agar ada keajaiban untuk kelima mahasiswa itu. Setelah para warga pulang, Ki Basri menatap Gunung Halimunan seraya mengucapkan mantra yang tidak ada satupun orang yang mendengar. Sedetik kemudian, sebatang kayu kecil dan 4 bunga melati putih muncul di telapak tangannya. Ki Basri tersenyum kecil setelah mengembuskan napas pelan dan ringan. Sebuah petualangan berbeda akan benar-benar dimulai. Gumamnya lirih sebelum masuk rumah dan menikmati sarapan hasil masakan sang istri. Pendakian terus dilanjutkan. Mereka menggunakan jalur pendakian 2 yang katanya paling mudah. Ada pos pendakian, tetapi kosong tanpa seorang pun menjaga. Hanya suara hewan yang mengisi kesunyian di tempat yang sangat sejuk oleh kerindangan pepohonan tinggi. Kok posnya kosong ya? Lili mengitari pos pendakian mencari seseorang untuk bisa ditanyai, sekaligus melaporkan rencana pendakian mereka. Gimana? Ada orang? Luki bertanya tak sabar. Tas carrier yang sedari tadi membebani tubuhnya diletakkan di atas sebuah bangku yang ada di teras pos pendakian. Gak ada. Heran deh. Biasanya pasti selalu ada orang. Mereka jaganya bergantian. Lili ikut duduk di sebelah Luki. Kakinya yang kelelahan diluruskannya. Istirahat sebentar. Menurut tulisan di sini, waktu tempuh kita masih 6 jam lagi. Vika menunjuk kertas yang tengah dibacanya di dinding pos itu. What? 6 jam lagi? Wah, bisa rusak penampilan tampanku. Gerutu Luki yang mengkhawatirkan penampilannya. Rambut yang mulai berantakan dirapikannya kembali menggunakan kedua tangannya.
kemudian duduk di batang kayu besar yang tergeletak di depan pos itu. Kita buat catatan, lalu tinggal di sini. Siapa tahu sebentar lagi akan ada yang datang. Kita lanjutkan perjalanan lagi supaya ada waktu buat mendirikan tenda. Vika menulis serangkaian informasi tentang mereka dan meletakkan kertas itu di atas bangku. Agar tidak terbang tertiup angin, Vika menindinya menggunakan sebuah batu berukuran besar kepalan tangannya. "Ayo, semangat!" seru Wanda penuh semangat. Dia melangkah mendahului keempat temannya. Kawan-kawannya ikut bersorak saling membakar semangat. Mereka pun mengikuti langkah Wanda melanjutkan perjalanan agar segera tiba di puncak gunung yang dituju. Sebelum melangkah, Rudy sempat melihat ada kelebatan seseorang di belakang pos, dan bulu kuduknya tiba-tiba meremak. Namun setelah melihat lagi, tidak ada siapapun di sana. Rudy mengusap tengkuk dan kedua lengannya, guna mengusir rasa tidak jelas yang tengah dia rasakan. "Aneh, kata Lily tadi gak ada orang. Terus itu siapa?" Rudy bicara sendiri, lalu ikut melangkah di belakang keempat sahabatnya. "Kamu ngomong apa, Ruth?" tanya Lily yang berada tepat di depan Rudy. "Oh, enggak ngomong apa-apa kok. Ayo lanjut lagi. Berhenti terus, ntar kita kemalaman di jalan lagi." Rudy sedikit mendorong tubuh Lily agar lekas kembali melangkah. Lily mengangkat kedua bahunya tak peduli. Sementara Rudy sudah merasa tidak nyaman, seperti ada seseorang yang mengikuti langkah mereka. Berkali-kali melihat ke belakang, namun tak ada siapa-siapa. Jalur sudah mulai memasuki medan yang cukup sulit. Perlahan tapi pasti, hutan perawan telah dijamahi. Sesekali harus saling bantu agar bisa melewati rintangan dengan lebih mudah. Vika merajuk manja sembari menggendang tangan Wanda dengan mesra. Kebiasaan ini sudah berlangsung lama karena keakraban sejak masih anak-anak. Keduanya pernah bertetangga sebelum Wanda pindah kompleks perumahan. "Kalau kamu gak berat, udah aku gendong, Vik. Sayangnya bisa patah pinggangku kalau nekat." Guraunya yang disambut cubitan di pinggang dan wajah cemberut yang menggemaskan di mata pria tampan itu. "Kamu kiki ya?" Rudy yang melihat perubahan raut wajah Lily menggoda sahabatnya itu. Sejak tadi dia wajah cemburu jelas terpancar setiap kali melihat keakraban Wanda dan Vika. "Apaan sih?" Lily sewat dan tak acuh dengan ucapan Rudy yang benar adanya. Rudy hanya tertawa kecil geli melihat itu. Dalam hati merasa kasihan juga. "Tenang, masih ada aku kok." Mendengar Rudy yang kembali menggodanya membuat Lily jengkel dan melemparkan lirikan penuh emosi pada lelaki itu. Rudy menanggapinya dengan senyuman sambil menggelengkan kepalanya. 3 jam kemudian mereka tiba di pos 2. Lagi-lagi kosong. Waktu tepat tengah hari. Mereka memutuskan beristirahat sekaligus mengisi perut yang sudah mulai keroncongan. Gak biasanya. Apa mungkin karena kita berangkat bukan di waktu yang seharusnya? Vika sedikit bingung dengan hal ganjil ini, lalu menghempaskan tubuhnya di sebuah batu besar yang ada tepat di depan pos pendakian. Bisa jadi begitu. Lily ikut duduk di sebelahnya untuk melepaskan penat yang menderanya. "Ayolah kita cari air buat masak." Vika bangkit mengambil ember dan berjalan menuju bagian belakang pos. Jelas tergambar dalam kertas informasi jika di belakang pos ada pancuran. Lily mengikuti Vika menuju sebuah pancuran tidak jauh dari pos itu. Vika mengambil air sementara Lily membasuh muka dan menggunakan pembalut. "Sial, aku malah dapat, Vik," ujar Lily usai menggunakan perlengkapan khusus wanita itu. Tubuhnya bergetar, dadanya pun berdebar. Jemarinya diremas-remas dan terasa dingin. Bibir tipisnya digigit hingga tampak memutih. "Sejak kapan?"
Kenapa nggak bilang? Vika menatap sahabatnya. Dia cukup kesal sudah sejauh ini baru mengatakan hal penting yang menjadi larangan pendakian gunung bagi setiap wanita. Barusan ini, Lili menjawab lesu. Tapi kok kamu udah siap pembalut? Vika sedikit menaruh curiga pada Lili yang seakan memang telah haid sejak dari sebelum keberangkatan. Haidku gak pernah tepat waktu. Ini aja udah telat dari sebulan lalu. Aku bawa buat jaga-jaga. Dan benar, malah keluar di saat kita di sini. Lili memasang wajah cemberut, lalu berjongkok di dekat pancuran sambil menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Vika mendesah berat. Ini sungguh ujian. Tak mungkin dia menyuruh sahabatnya itu untuk kembali pulang, sementara perjalanan sudah sejauh ini. Membawanya serta hingga ke puncak juga bukan tanpa resiko. Sejauh ini yang dia tahu, wanita haid dilarang mendaki gunung apapun itu. Kini malah mereka yang mengalami. Hati-hati buang bekasnya. Harusnya kamu pulang. Tapi ini udah jauh banget. Gak mungkin kamu pulang sendirian. Aku ke atas perempuan sendiri juga gak mungkin. Vika memberikan saran. Akhirnya mau tak mau dia harus menerima kenyataan dan memutuskan membawa Lili serta. Iya maaf, aku kan gak bisa atur jadwalnya. Lili merasa bersalah, bingung, takut menjadi satu. Tantangan terbesar sudah dia langgar. Hanya harap-harap cemas agar semua baik-baik saja hingga mereka kembali pulang. Udahlah, ayo, udah terlanjur, ujar Vika seraya berjalan kembali bergabung dengan teman-teman mereka yang lain. Jangan marah dong, Vik. Lili meraih tangan sahabatnya, berusaha agar tidak merajuk lagi. Gak ada alasan aku marah, Li. Itu kan di luar kendalimu. Udah gak usah dibahas lagi. Vika menepuk pundak sahabatnya pelan, agar lebih tenang dan tidak memikirkan hal itu terus. Matahari sudah sedikit condong. Sebelum melanjutkan perjalanan, Vika melakukan hal yang sama seperti di pos 1. Gadis itu meninggalkan daftar informasi diri mereka pada selembar kertas yang ditindih batu. Setelah ini, mungkin masih ada satu pos lagi. Vika mengira-ngira sesuai pengalaman naik gunung di waktu yang telah lalu. Sepertinya ini pos terakhir. Gak ada tulisan akan ada pos lagi. Lili menjawab sambil mencari informasi tambahan pada dinding bangunan pos 2. Ya udah, yang penting kita udah ninggalin jejak di sini. Pasti nanti ada yang nemuin kita. Wanda mengakhiri percakapan kedua gadis cantik itu. Tas keris digendongnya lagi. Gegas melanjutkan perjalanan agar tidak kemalaman tiba di puncak gunung. Semakin ke atas medan semakin berat. Vegetasi semakin rapat dan berukuran sangat besar. Jalan setapak yang mereka lintasi dipenuhi akar-akar pohon yang menyembul ke permukaan tanah. Cahaya matahari tak begitu terang tertutup rindangnya pepohonan. Hanya sedikit yang mampu menerobos masuk melewati celah dedaunan. Hal ini menjadikan udara menjadi sejuk dan lembab. Capek guys. Lili berhenti sejenak mengambil napas. Begitu juga dengan yang lain. Napas mereka terengah-engah. Nanjakan yang tengah mereka lewati sangat curam. Bebatuan licin semakin mempersulit medan. Tanaman cukup liar, lantaran sudah cukup lama tidak ada bekas dilalui manusia. Sesekali mereka harus menebas dahan-dahan perdu untuk membuka jalan. Duduk dulu. Akar-akar pohon dan batu-batu dijadikan tempat duduk. Medan ini cukup menantang. Ini adalah istirahat yang kesekian kalinya. Lili melihat bayangan hitam mengintai mereka dari balik pohon besar. Bulu kuduknya meremang. Bayangan itu seakan mengikutinya sejak masih di bawah tadi. Kalian merasa nggak ada yang ngikutin kita? Lili mencondongkan tubuhnya berbicara dengan sedikit berbisik. Enggak tuh.
Jawab Wanda yang juga satu suara dengan Vika dan juga Lucky. Aneh, aku merasa kita diikuti sejak masih di pos 1 loh. Kamu Ruth, merasa nggak? Lily mengalihkan pertanyaan pada Rudy yang seperti tengah memikirkan sesuatu. Iya, aku merasakan sejak dari pos 1 tadi. Apa ada di antara kita yang melanggar pantangan? Rudy menatap mereka satu persatu dengan tatapan menyelidik. Lily menunduk sebelum menjawab lirih penuh rasa khawatir dan takut. Aku dapat tamu bulanan. Baru tadi sebelum sampai di pos 2. Rudy menghela nafas, lalu menjawab. Itu sungguh berbahaya buat kamu, Li. Mungkin juga buat kita semua. Aku minta kita saling menjaga satu sama lain. Gak mungkin kita minta Lily turun sendirian. Aku lebih baik kita pulang aja, mumpung masih setengah perjalanan. Oh, tidak. Kita udah terlanjur berjuang sejauh ini. Kita gak mungkin ngalah cuma buat Lily. Harusnya Lily yang ngikuti kita. Karena dia kan sendirian. Wanda menolak mentah-mentah usulan Rudy. Iya. Lagian ada apa sih dengan wanita haid naik gunung? Kayaknya biasa aja deh. Lucky ikut memojokkan Lily. Jelas berbahaya. Wanita haid itu dalam keadaan kotor dan darahnya disukai oleh... Vika menghentikan ucapannya, lalu memutar pandangan ke sekeliling mereka. Oleh apa? Makhluk halus maksudmu? Tanya tanpa saringan dari Wanda membuat yang lain melotot ke arahnya. Jaga bicaramu, Wanda. Kita sekarang ada di tengah hutan. Gak baik bicara sembarangan seperti itu. Rudy sungguh tak habis pikir dengan mulut Wanda yang sering bicara asal. Udahlah Rudy, gak apa-apa. Asal aku gak buang sembarangan dan gak sendirian itu bukan masalah kok. Lily menghentikan keinginan Rudy untuk membalas lebih banyak ucapan Wanda yang dirasanya sangat egois. Dia takut, tapi tak ada pilihan lain selain tetap melanjutkan perjalanan itu. Dari balik pohon besar, tepat di belakang mereka, sesosok hitam tengah mengintai dengan seringai yang seakan ingin menyergap satu persatu. Hanya tinggal menunggu waktu yang tepat, lalu sosok itu pergi menjauh dari sana. Ayo, kita lanjut jalan lagi. Vika menggendong kembali tasnya, lalu bangkit untuk kembali berjalan. Baru beberapa puluh meter berjalan, datang seorang pria tua bertongkat kayu sederhana dari arah depan. Pria itu berhenti setelah dekat dengan rombongan mereka. Pakaiannya tidak cukup bagus, namun tidak juga terlalu jelek. Rambutnya panjang sepunggung dengan warna yang sudah tidak lagi hitam. Kulitnya sedikit lebih gelap dari mereka. Kakek, dari mana? Rudy bertanya sopan pada lelaki tua itu. Si kakek tersenyum respon, tetapi fokus pandangannya tidak pada mereka. Rudy menatap lebih dalam. Ternyata si kakek buta. Anehnya saat berjalan tadi berada di jalur yang benar, tanpa halangan, seolah memiliki pandangan yang normal. Saya datang tidak jauh dari sini. Di sini tempat tinggal saya. Kalian pulanglah wahai para anak muda. Ini bukan waktu yang tepat untuk naik ke atas. Lagi pula temanmu itu sedang tidak suci. Pria tua itu berucap dengan sangat santun sambil menunjuk ke arah Lily. Rudy menyadari ada yang aneh. Bagaimana lelaki tua itu bisa tepat menunjuk ke arah Lily, sedangkan matanya buta? Maaf kek, kami sudah sejauh ini. Tidak mungkin harus langsung turun sebelum mencapai puncak. Saya rasa tidak ada masalah dengan wanita haid naik gunung. Itu hanya mitos untuk menakut-nakuti para pendaki perempuan. Wanda mendahului Rudy yang hendak menjawab ucapan sang kakek. Pulanglah nak. Kembali lagi nanti setelah lewat bulan Safar dan temanmu telah suci. Si pria tua mengucapkan hal yang sama dengan Aki Ajar.
mengusik hati Rudy lebih jauh, menciptakan rasa penasaran yang lebih besar. Ucapan kakek sama dengan ucapan Aki Fajar tadi malam. Aku rasa memang sebaiknya kita turun aja deh guys. Rudy merasa gentar untuk melanjutkan perjalanan semakin jauh. Gak ada yang akan turun sebelum kita sampai di puncak. Kita tetap harus naik hari ini juga. Kita udah jalan sejauh ini. Ayolah, buat apa percaya tahayul seperti itu? Wanda mendesak yang lain agar setuju saja dengan inginnya untuk tetap melanjutkan perjalanan. Berjanjilah jika kita akan tetap bersama dan jangan saling terpisahkan. Pinta Lili khawatir. Iya, aku janji bakal jaga kamu. Jangan khawatir. Wanda memastikan yang sedikit melegakan hati Lili. Maaf kek, teman-teman saya memilih untuk tetap naik. Saya tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Kami permisi kek. Rudy menangkupkan kedua tangannya di depan dada, seraya sedikit membukukan tubuhnya. Baik, berhati-hatilah selama berada di gunung ini. Dan buatmu, ambil ini untuk membantumu dalam situasi darurat. Si kakek memberikan sebuah cincin pada Rudy yang langsung dikenakan atas permintaannya. Rudy menurut. Teman-temannya saling pandang tak mengerti. Rudy pun hanya menurut saja tanpa banyak bicara. Jadilah lelaki yang pemberani dan tidak mudah menyerah. Jaga kepercayaan orang lain padamu. Tapi jangan mudah kamu percaya dengan apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Apa yang terlihat dan didengar belum tentu nyata adanya. Pesan sang kakek. Iya kek. Rudy mengiyakan tanpa mengerti maksud ucapan sang kakek yang sebenarnya. Kami permisi kek. Pria tua itu melepas kepergian mereka yang kian jauh meninggalkannya. Dia tak heran dengan keras kepalanya mereka yang tak bisa dicegah. Umur mereka masih muda, jadi masih dipenuhi oleh semangat berpetualangan yang membara. Wahai anak muda, andai kalian tahu apa yang akan kalian hadapi, niscaya kalian tidak akan pergi lebih jauh, meski hanya satu langkah saja. Kakek itu berbicara sendiri sebelum kemudian menghilang dari pandangan Rudy yang menoleh ke belakang memastikan keadaan si kakek. Kakek itu kemana ya? Kok nggak ada? Rudy terkejut. Baru beberapa langkah mereka pergi, tetapi si kakek telah menghilang. Padahal itu tidak mungkin lantaran sang kakek dalam keadaan buta. Suara Rudy membuat langkah yang lain spontan terhenti untuk ikut memastikan apa yang diucapkannya. Sedetik kemudian, mereka saling pandang tak mengerti. Kakek itu sangat misterius. Bukankah dia buta? Apa dia salah satu penunggu gunung ini? Nyali Lucky sedikit menciut. Aku rasa bukan. Tadi aku lihat kakinya napak di tanah kok. Sangga Wanda. Mungkin yang ini ilmunya lebih hebat, jadi bisa napak di tanah. Buktinya dia jalan biasa aja tanpa kesusahan, padahal kan buta. Lucky menguatkan alibinya. Udahlah, gak usah mikir yang aneh-aneh. Jadi lanjut gak nih? Tanya Vika tak peduli. Sepasang mata hitam menatap dari kejauhan dengan seringai mengerikan. Sepasang mata berbeda dari yang mengintai mereka sebelumnya. Juga berada dari yang mengikuti mereka di pos 1. Sepasang mata yang memandang mereka penuh pemusuhan. Jam 3 sore mereka pun akhirnya tiba di puncak yang dituju. Sebuah tanah lapang penuh rerumputan hijau yang tidak begitu luas. Lebatnya hutan ada di sekeliling tempat itu. Ini adalah tempat teraman dan terbaik untuk mendirikan tenda. Sedangkan puncak tertinggi masih harus ditempuh beberapa waktu lagi. Tak jauh dari tempat itu pun nampak jelas.
Ini tempat kita mendirikan tenda, guys. Vika menunjuk hamparan rerumputan yang lebih tipis. Ini lebih bagus daripada yang tebal. Bila ada hewan melata akan lebih cepat terlihat. Cocok. Lili sepakat dengan pilihan Vika. Tas carrier serta segala beban yang memberatkan pundak selama perjalanan diletakkan begitu saja di rerumputan. Lega jelas tergambar dari wajah-wajah lelah para pendaki ilegal itu. Indahnya, mereka merentangkan tangan menghadap ke bentangan luas di tepi tebing. Hamparan hijau seluas jangkauan pandangan, pemandangan yang tidak akan ditemui di kota. Semilir angin membuai dalam kedamaian, menghilangkan segala resah dan gelisah. Aku belum pernah lihat pemandangan seindah ini dari gunung yang pernah aku daki sebelumnya. Vika menghirup udara sekitar dengan begitu hikmat. Tempat ini sungguh telah memikat hatinya sejak baru saja tiba. Iya, pemandangannya eksotis banget. Lihat di sana, ada danau yang biru. Di sebelah sana ada gunung kembar. Di bawahnya ada kota yang pasti akan indah saat malam. Lili menunjuk beberapa tempat yang sangat menarik baginya. Indah dan tiada tara dari tempat lain yang pernah dikunjunginya. Lihat sungai itu. Itu pasti sungai yang mengalir di belakang rumah Ki Fajar. Luki menunjuk sebuah sungai berkelok bagi ular yang mengarah tidak jauh dari sebuah desa yang diyakininya adalah desa Cemani. Benar-benar indah. Wanda hanya mampu sedikit berucap saking takjubnya. Ini pengalaman luar biasa baginya. Mungkin lain waktu dia akan melakukan hal sama, mendaki gunung. Vika, Wanda, dan Luki naik ke atas sebuah batu. Lalu duduk di sana menikmati keindahan alam yang tersaji dari ketinggian. Lelahnya, Lili berbaring di rerumputan yang lembut dan empuk bagi kasur, menatap birunya langit yang dihiasi gumpalan tipis awan putih. Terkadang awan-awan itu berubah bentuk menyerupai hewan atau rupa wajah manusia. Lili sangat menyukai awan-awan yang seperti itu. Apalagi jika imajinasinya menampilkan kucing hewan kesukaannya. Iya, lelah. Empuk banget ya. Rudy ikut berbaring di sisi kiri Lili. Matanya terpejam merasakan pijatan alami dari rumputan. Tubuhnya yang lelah seketika kembali bugar. Lili mengalihkan pandangan pada Rudy yang masih memejamkan mata. Nampak kedamaian pada lelaki yang telah berteman dengannya lebih dari 10 tahun itu. Tanpa sadar, bibirnya tersenyum. Lelaki itu dulu adalah bocah ingusan yang cengeng. Seiring berjalannya waktu, dia telah berubah menjadi pria tampan yang pemberani. Rudy, panggilnya lembut. Usai menyebut nama itu, pandangannya kembali menatap langit. Sementara Rudy menatap lembut sahabat yang masih terbaring di sampingnya. Seandainya kisah kita berakhir di sini, bagaimana menurutmu? Suara Lili terdengar sedikit serak dan berat. Apa yang kamu katakan, Lili? Kita akan bersahabat selamanya. Kita udah janji buat selalu bareng-bareng kan? Aku merasa ini akan menjadi cerita terakhir untuk kita. Andai di antara kita ada yang terluka di sini, berusahalah agar bisa membawanya untuk bisa keluar. Tentu saja kita nggak boleh saling meninggalkan satu sama lain. Kita lalui bareng-bareng suka dukanya. Rudy menggenggam erat tangan Lili, menjalurkan sedikit kekuatan agar gadis itu tidak berpikir yang tidak-tidak. Terima kasih udah setia jadi sahabatku selama ini. Kamu yang terbaik, Ruth. Lili tersenyum kecil dengan mata setengah terpejam. Senyum kecil penuh harapan. Seperti itulah yang sangat disukai Rudy dari wajah manis Lili. Aku teringat ucapan Aki Fajar dan kakek yang kita jumpai tadi. Aneh, tapi bikin aku kepikiran. Apalagi sekarang aku dalam keadaan yang kotor.
akan ada sesuatu yang buruk padaku? Lily menatap Rudy intens. Rudy merasa ada yang berbeda dari tatapan sahabatnya itu. Terkesan sendu dan kosong. Ingin mencari tahu tetapi tidak mengerti bagaimana caranya. Hanya saja Lily nampak sangat berbeda sejak mereka nekat mendaki gunung itu tanpa izin. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.